Shalom teman-teman. Shalom. Kayaknya masih kurang semangat nih. Shalom teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan, boleh hari ini, hari yang indah ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah walaupun masih secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita di hari Minggu ini. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, hati yang penuh sukacita adalah obat yang sejati. Mari kita menebarkan sukacita kita kepada keluarga atau mungkin teman-teman dengan cara memberikan love signs dan senyum yang terbaik dari kalian sebagai tanda salam damai. Salam damai. Nah, teman-teman, saat ini kita ingin menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kita yang kita naikkan dapat menggemakan langit. Dan dengan penuh ucapan syukur, mari kita nyatakan, Dia Rajaku, Dia Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah melewati 3/4 tahun di tahun 2020 ini. Dan tanpa kita sadari juga, setengah tahun dari 2020 kita lewati di masa pandemi ini. Ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan bakal terjadi. Karena mungkin sebelum tahun 2020 kita berpikir bahwa 2020 adalah tahun yang bagus. Kita mempunyai pencapaian, kita menyusun rencana, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dan terjadi di negeri kita. Dalam keadaan seperti itu, tanpa kita sadari juga, kadang kita selalu bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa harus terjadi ketika kami mempunyai ambisi, kami mempunyai rencana, kami mempunyai pencapaian yang ingin kita capai, tapi semuanya berubah. Aktivitas kami berubah, kebiasaan kita berubah, dan itu berubah segala sesuatu dan dari timeline kita. Dan tanpa kita sadari juga, kita menyalahkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Karena saking stresnya, maka kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman, mari kita renungkan hidup kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan segala dosa yang sudah kita lakukan.
Mari teman-teman, aku beri waktu buat mengambil waktu pribadi, berdoa secara pribadi, dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami masih boleh menikmati hari yang indah ini. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan baru kami pada hari ini. Kami masih boleh merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yang boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Bersyukur buat itu semua. Bersyukur buat rancangan-rancangan indah-Mu pada hidup kami. Tapi kami menyadari Tuhan, hidup kami tidak sepenuhnya bersyukur atas rancangan-Mu ini Tuhan. Seringkali kami masih merasa gagal, kami masih merasa putus asa dalam kehidupan kami. Dan itu merupakan tanda bahwa kami melupakan Engkau dalam hidup kami. Kami masih sering tidak mengikuti Engkau, kami sering melupakan Engkau dan tidak mengikut sertakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari setiap kelemahan kami menyadari setiap kekurangan kami Tuhan, yang berbuah kami melakukan dosa dan pelanggaran yang tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami menyerahkan diri dengan penuh penyesalan ini Tuhan. Ampuni kami. Perbaharui kami Tuhan. Dan ajari kami untuk tetap setia sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami selalu percaya rancangan-Mu itulah yang paling indah dalam hidup kami. Dan kami hanya berpegang di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, terimalah berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, 11, dan 13. Demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Teman-teman, biarlah kita boleh diperlengkapi oleh senjata-senjata Allah. Dan dengan hati yang tulus, kita dapat menjadi penolong bagi sesama kita. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Dan kita nyatakan bahwa kita hendak berhati tulus. Karena teman kita telah mempercayai kita. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Aku hendak menjadi kawan bagi yang hatinya benar sendu.
Aku rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, alasan selalu ku sembah. Teman-teman, mari kita bersama menyiapkan hati untuk menyambut sabda firman-Nya. Kita memohon bersama kiranya Roh Kudus mengiring kita semuanya, sehingga pemberitaan firman ini tidak berlalu begitu saja. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan generasimu yang siap untuk menyambut panggilan-Mu, menghadirkan terang di tengah-tengah dunia ini. Hadir di antara kawan-kawan yang mempercayai mereka. Hadir di tengah mereka yang mungkin saat ini tengah menghadapi pergumulan. Kiranya kami dimampukan untuk dibentuk oleh Allah menjadi generasi-generasi yang siap mengambil peran positif di tengah sesama kami. Ya Allah, di waktu yang indah ini, bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat, kami hendak membuka hati kami untuk Engkau taburi sabda firman-Mu. Kiranya di dalam kasih karunia-Mu, hati kami bukan sekedar tanah keras yang siap ditaburi firman, tetapi benar-benar menjadi lahan yang subur dan siap untuk menumbuhkan benih-benih firman yang Tuhan tebar melalui pemberitaan firman pada saat ini. Roh Kudus-Mu mengiring kami semuanya, dan kami hendak menyandarkan diri, hikmat kami sepenuhnya hanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersama memohon. Amin. Kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 3. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagailah mereka yang bukan hanya membaca, namun merenungkannya, menghidupi, dan setia menjadi pelaku sabdanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bersama dengan pemuda remaja GKI Klaten dan saya Pendeta Lukas Suprastowo, kita akan bersama-sama menggumuli sabda Tuhan.
Teman-teman, waktu kecil saya suka sekali main perang-perangan. Saya tinggal di desa dan bukan dengan model sekarang yang hanya 1-2 orang di depan monitor. Tetapi saya ingat sekali pada masa itu bermain perang-perangan ada di lapangan. Bahkan masuk ke kebun-kebun. Main dengan debu. Dan bangga ketika pulang dengan tubuh yang sangat kotor. Dinikmati, menjadi kenangan tersendiri. Ketika membandingkan dengan generasi zaman now, ya mereka tetap main perang-perangan tetapi melalui monitor yang ada. Tidak mengalami, mungkin ya, tidak mengalami yang namanya meriahnya main perang-perangan. Pada masa kecil, perang dipandang sebagai hal yang mengasihkan, seru. Dan ketika menjalani itu semuanya menjadi sebuah cerita yang akan disampaikan kepada yang lainnya. Teman-teman, seiring berkembangnya waktu, cara pandang terhadap perang itu berubah. Dulu kalau perang itu kayaknya wah maco begitu. Tapi seiring waktu perang bukan sesuatu yang menyenangkan. Perang bukan sesuatu yang seru. Tetapi perang identik dengan kengerian. Korban bergelimpangan di mana-mana dan penderitaan. Teman-teman, banyak sekali teori dan tanggapan tentang perang. Ada yang cenderung pro, ada yang cenderung kontra, ada cenderung yang apatis juga. Nah, pada saat ini teman-teman kita akan bersama mengenal teori perang yang disebut dengan just war. Teori perang yang adil. Adakah perang itu adil? Adakah perang itu membawa kebaikan? Teori perang yang adil atau perang yang sah, atau secara lebih tepat teori perang yang dapat dibenarkan adalah suatu doktrin. Juga disebut sebagai suatu tradisi atau etika militer yang dipelajari oleh banyak pihak dan terutama mereka para teolog, pakar etika, pembuat kebijakan, dan para pelaku militerisme. Nah, tujuan dari doktrin ini adalah membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dibenarkan dalam menggunakan angkatan bersenjata yang terorganisasi. Teori doktrin tentang perang yang sah berupaya untuk memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, dan pada akhirnya ditujukan pada upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi. Dari teori ini saya mencatat 3 kata kunci. Ya, ini teori tentang perang yang selama waktu kecil itu dianggap seru, mengasihkan, tapi seiring dengan waktu menjadi sesuatu yang rumit. Nah, hadir di tengah-tengah kita teori just war. Ada 3 kata kunci yang dapat kita lihat: manusiawi, perdamaian, dan keadilan. Itu tujuan utama dari teori ini. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri saya, mungkin dalam diri teman-teman. Mengapa muncul teori perang yang adil? Just war. Selama ini kita melihat perang itu membawa penderitaan, keadilan dijungkir balikan di sana. Tanpa perang yang adil, dalam teori ini saya menangkapnya demikian,
maka dikhawatirkan yang namanya penindasan dan ketidakadilan akan terus berlangsung dan menjauhkan manusia dari yang namanya damai sejahtera yang sejati. Pembiaran oleh orang-orang yang mengikuti teori ini, pembiaran bukan jalan yang terbaik, melainkan harus melawan yang namanya ketidakadilan. Nah, saya kemudian mencoba menyederhanakan pemahaman saya tentang just war. Just war dalam lingkup secara khusus sebagai pemuda dan pemudi GKI adalah perjuangan. Perjuangan menghadirkan yang namanya perdamaian dan keadilan sesuai dengan konteks yang dihadapi. Teman-teman, bacaan kita dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 3. Latar belakangnya demikian. Pada saat itu, ketika Yeremia menjadi nabi, bangsa ini mengalami malapetaka. Pada tahun 597 sebelum Masehi, di mana Yehuda pada masa itu dipimpin oleh Raja Zedekia, dan pada saat itu kekuasaannya harus berakhir, dan kemudian dampaknya adalah seluruh pemuka agama beserta dengan rakyatnya dibawa ke pembuangan. Nah, Yeremia pasal 22 yang kita baca saat ini berbicara tentang nubuatan malapetaka yang muncul dari serangan Raja Nebukadnezar dari Babel atas Yerusalem dan Yehuda, karena bangsa ini tidak hidup dalam pertobatan. Bangsa ini memutarbalikkan hukum. Bangsa ini memberlakukan hukum yang adil tidak sebagaimana mestinya, dan kebenaran tidak dijunjung tinggi. Nah, dari ayat 3 ini, teman-teman, Yohanes Calvin, reformator gereja, menafsir demikian. Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam kekristenan, ini penting, ayat ini menjadi dasar bahwa dalam kekristenan perang tidaklah dilarang. Yohanes Calvin mengatakan demikian. Asal didasarkan pada upaya untuk mewujudkan yang namanya keadilan dan kebenaran. Tentu sebagian kita tergoncang. Loh, orang Kristen boleh berperang. Loh, ajaran hari ini perang diizinkan. Nah, ini pandangan Yohanes Calvin bahwa perang itu bisa terjadi selama itu adalah upaya mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tema ini tentu bukan untuk mengajak pemuda-pemudi GKI untuk manggul senjata, untuk mengedepankan kekerasan, melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dengan cara yang tidak tepat, melainkan memahami akan suatu bentuk tindakan nyata yang dapat diambil oleh kita umat Kristen ketika diperhadapkan dengan yang namanya penindasan, ketidakadilan dalam konteks yang dihadapi. Maka saya tidak mengatakan konteks kita perang, enggak, tetapi konteks yang ada saat ini dalam diri teman-teman. Nah, dari sini saya hendak mengantarkan 3 hal untuk dapat mengambil peran dalam just war dalam konteks zaman now, di dalam kehidupan teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita akhirnya mendapatkan pemahaman yang tepat tentang perang yang adil. Yang pertama, marilah kita peka terhadap konteks yang kita hadapi.
Nabi Yeremia menjelaskan konteks yang dihadapi oleh Raja Yehuda saat itu. Yeremia mengatakan ketika bangsa ini memutarbalikan ketidakadilan, maka tahu sendiri engkau akan dihancurkan oleh bangsa lain. Maka kalau kamu bertobat, maka Tuhan akan ada di pihakmu. Dan siapa yang dapat melawan Allah? Saya sampaikan tadi bahwa di awal kita melihat bahwa seruan Yeremia kuat sekali untuk bangsa ini segera bertobat. Pertobatannya jelas, nanti kita baca di dalam ayat yang ketiga. Kepekaan terhadap konteks yang kita hadapi, membandingkan masa pemerintahan Zedekia ini, merupakan tanda pertobatan. Jadi kalau teman-teman melihat konteks di sekitar kita, oh ada ketimpangan, oh ada kerusakan alam, oh ada ketidakadilan. Itu salah satu bentuk pertobatan. Maka saat ini saya mengajak teman-teman pemuda-pemudi GKI dimanapun berada. Mari menjadi pemuda-pemudi yang peka, yang kritis, tidak tutup mata terhadap permasalahan di lingkup kita. Adakah kita dapati ketidakadilan di sana? Apakah kita dapati kesenjangan yang terstruktur masif di sana? Apakah ada kerusakan manusia dan lingkungan di sana? Perhatikan konteks teman-teman. Kalau selama ini tutup mata, mari bertobat. Mari bertobat dengan membuka diri menjadi pemuda-pemudi GKI yang peka dan kritis atas konteks yang ada. Yang kedua, dasarkanlah perjuangan pada kebenaran firman Tuhan. Seruan Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda bukan muncul dari kepentingan pribadinya, melainkan kehendak Allah sendiri. Dalam ayat 1-3 kita melihat firman Tuhan kepadamu. Sampaikanlah firman kepadamu. Tuhan berkata kepadamu. Ketika kita mengambil bagian dalam perjuangan atas buah dari kekritisan dan kepekaan kita, hal ini akan menghindarkan diri pada motivasi yang salah dalam perjuangan, dalam perang. Seperti dendam, kebencian, kekuasaan yang cenderung akan melanggengkan peperangan dan jauh dari yang namanya keadilan. Mari kita lihat peperangan yang terjadi bertahun-tahun rata-rata didasari pada motivasi yang tidak benar, pada motivasi yang lebih pribadi atau masing-masing pihak. Namun hari ini ketika kita mendasarkan perjuangan pada sabda Tuhan, maka persis dengan apa yang dikatakan Nabi Yeremia, Tuhan tentu akan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Mari teman-teman pemuda-pemudi GKI, setelah kita peka, setelah kita kritis, maka mari kita dasari perjuangan kita pada kebenaran sabda Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar perjuangan. Jadikanlah sabda Tuhan sebagai mitra dialog atas temuan kritis kita. Sehingga kita akan mendapatkan langkah-langkah yang tepat di dalam kita memperjuangkan
Just War tadi yang ujungnya adalah kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Dan jauh dari embel-embel motivasi pribadi. Yang ketiga, jadilah pemuda-pemudi yang pantang menyerah untuk menggapai kemenangan. Saya yakin salah satu target ketika seseorang terjun dalam peperangan, ketika seseorang terjun dalam perjuangan adalah meraih kemenangan. Saya yakin tidak ada satupun ketika orang maju perang pengen kalah, tidak ada. Semua yang terjun dalam peperangan dan perjuangan ingin meraih kemenangan. Dan kemenangan hanya diperoleh, hanya diraih ketika ada kerja keras dan pantang menyerah. Mari teman-teman jangan menjadi pemuda-pemudi GKI yang loyo, melainkan pemuda-pemudi yang memiliki semangat untuk membela yang benar, memperjuangkan keadilan. Mari kita perhatikan ayat 3 sekali lagi. Beginilah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Yeremia kepada Raja Yehuda. Bentuk dari pertobatan, bentuk dari perjuangan, bentuk nyata dari, kalau melalui teori ini, just war. Apa? Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemeras atas orang-orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda yang kita pandang lemah dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang bersalah di tempat ini. Teman-teman, tantangan kita bukan semakin mudah hari-hari ini. Saya mencoba merangkum apa sih tantangan terbesar kita? Apa sih musuh terbesar kita sebagai generasi GKI? Di antaranya, ya betul, seperti ayat yang ketiga tadi. Tapi kemudian saya merangkum, kemudian mencari salah satu bentuk potret nyata. Bahwa perjuangan, kesediaan untuk ambil bagian dalam just war tadi tidak harus menunggu esok. Tetapi saat ini. Dan saya mendapati yang namanya kesediaan untuk berperang, kesediaan untuk berjuang, mau tidak mau harus mengorbankan sesuatu. Dan bukankah perang itu kadang harus siap mengorbankan jiwa dan raga. Saya kagum dengan Greta Thunberg. Saya yakin teman-teman yang peduli lingkungan tahu siapa dia. Greta Thunberg memulai gerakan membolos sekolah. Ya. 15 tahun masa-masa dia harus duduk belajar. Tetapi dia mengorbankan itu semuanya karena panggilan hatinya, karena kepekaannya, karena kritis atas apa yang terjadi. Bukan hanya atas bangsanya, atas dunia ini. Di mana bangsa-bangsa selama ini hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi melupakan kerusakan alam. Di sini saya mengajak untuk melihat bahwa dalam just war ini musuh kita bukanlah selalu manusia, penguasa, pihak-pihak atau bangsa lain. Tapi kadang ya di antara kita sendiri, dan kita harus menghadirkan perjuangan yang nyata. Greta kemudian membuat gerakan School Strike for Climate. Dia baru usia 15 tahun kala itu. Tapi sudah memutuskan untuk tidak ambil kelas, kemudian berdemo di depan parlemen Swedia.
Ia menuntut para politisi dunia untuk melakukan lebih baik atas lingkungan yang ada. Semua bermula saat ia memutuskan untuk membolos sekolah setiap hari Jumat. Bukan karena takut dengan mata pelajaran matematika, saya yakin. Tapi memang panggilan saat itu. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Greta mengunggah foto dirinya sedang duduk di luar gedung parlemen Swedia. Nah, di sampingnya tampak poster berisi kritikan dan dorongan bagi penguasa, bagi pengambil kebijakan, bagi pihak otoritas untuk mengambil tindakan yang nyata atas perubahan iklim yang ada. Ia kemudian mulai mengajak anak-anak muda yang lain dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan hal yang sama. Sesuatu yang mulanya adalah kampanye di media sosial dan kemudian itu merebak, menular menjadi gerakan massal Fridays for Future. Dalam kurun waktu setahun, teman-teman, jutaan pelajar di berbagai negara di dunia ini terinspirasi oleh Greta dan meninggalkan kelas mereka untuk mengacungkan poster-poster syarat pesan lingkungan. Tahun lalu saya mendapati dia dipanggil di PBB dan dia marah kepada bangsa-bangsa yang orientasinya adalah ekonomi tapi melupakan kerusakan alam. Ada ketidakadilan yang dilakukan oleh banyak pihak. Banyak orang tidak peka dan tidak menyadari bahwa ada pihak-pihak yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan yang ada dan dampaknya semakin menggerus. Bukan hanya negara-negara tertentu, tetapi sebagian besar dunia ini. Teman-teman, just war adalah peperangan. Saya lebih suka saat ini membacanya sebagai sebuah perjuangan. Just war adalah perjuangan yang diizinkan untuk membela yang benar dan menghadirkan keadilan dengan resiko yang tidak main-main. Sebuah perjuangan yang selaras dengan kehendak Allah dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Just war dapat dipandang sebagai tindakan tidak tinggal diam. Tidak selamanya tinggal di zona nyaman, namun berani mengambil sebuah sikap untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. PR untuk teman-teman, mungkin selama ini kalau pakai bahasa Yeremia belum bertobat. Selama ini tutup mata, kegiatannya hanya rumah gereja, dengan lingkungan sekitar tutup mata. Hari ini mari belajar untuk mengasah kepekaan kita dalam konteks teman-teman. Adakah bentuk penindasan? Adakah bentuk ketidakadilan? Pergumulkan itu. Dan kira-kira tindakan apa yang dapat teman-teman lakukan sebagai wujud nyata bahwa kita sudah bertobat dan mengambil tindakan nyata untuk memulihkan, membantu mereka yang tertindas dan menghadirkan segala bentuk kebaikan. Nikmati masa perang ini dalam tanda kutip untuk membawa berita baik dan benar. Sehingga mungkin perjuangan ini dapat kita nikmati. Kita jalani dengan sukacita bukan terpaksa. Seperti ketika saya main perang-perangan begitu menikmati. Tetapi dalam konteks sekarang saya meyakini musuh kita bukanlah bangsa lain, manusia lain. Tetapi ketidakadilan
dan penindasan dan beberapa hal yang masih menjadi PR besar atas bangsa kita. Saya tutup dengan lagu ciptaan C. Simanjuntak. Kalau hari ini teman-teman pemuda-pemudi GKI terpanggil, iya, aku harus bertobat. Aku harus mengambil bagian dalam just war ini. Maju tak gentar membela yang benar, bukan yang bayar ya. Maju tak gentar, hak kita diserang. Bukan saatnya ketika hak kita diserang diam. Bertobatlah gitu ya. Hari ini kalau hak kita diserang, boleh kok kita melawan. Maju tak gentar mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Ya, poin ketiga, kita harus punya keyakinan di sana. Bergerak, bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang tak gentar. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Jangan hanya diam, ambil bagian dalam just war untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, mari kita menyatukan hati masuk dalam doa syafaat. Kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang kuat, kepada Allah yang senantiasa hadir dan membimbing kami, generasimu di GKI. Ya Allah, sabda firman-Mu sudah kami dengar bersama. Mampukanlah kami berproses di dalam Engkau, mengalami pertobatan yang sejati. Kami mohon pengampunan-Mu kalau selama ini kami tutup mata, selama ini kami tidak peka atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau dibentuk oleh Allah, kami mau dipakai oleh Allah untuk bersama-sama dengan gereja menghadirkan kerajaan Allah, membawa kabar baik bagi dunia. Perlengkapilah kami supaya kami tidak menunggu esok. Namun mulai saat ini kami bersedia dipanggil dan dibentuk oleh Tuhan untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang baik dan benar. Bersyukur pada saat ini bersama dengan Komisi Pemuda dan Remaja GKI Klaten yang melayani dalam ibadah ini. Bersama dengan pemuda-pemudi GKI dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Supaya di masa muda dan remaja kami dibentuk, dibangun oleh Tuhan sendiri. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi
yang siap berjuang, ambil bagian dalam karya Allah. Kami juga menyatukan hati untuk pergumulan bersama dengan dunia yang masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang menghadirkan dampak sedemikian besar. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya segala upaya yang dilakukan untuk menghadapi pandemi ini segera menuai keberhasilan. Sehingga semuanya boleh menata kembali dengan baik kehidupan kami. Panggillah gerejamu untuk mengambil peran yang positif di tengah keadaan yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam kasih karuniamu, maka pemimpin-pemimpin yang sudah engkau tempatkan, engkau anugerahkan kebijaksanaan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Di beberapa titik masih menjadi simbol-simbol yang menegangkan, yang akan berefek pada perang secara fisik. Kami mohon kasih karuniamu, supaya semuanya dijauhkan dari kekerasan motivasi yang salah, namun mereka didekatkan dengan perdamaian yang datangnya dari Engkau. Ya Allah, segenap seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita yang kita landasi dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15 dan 16. Demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, teman-teman boleh mengumpulkan persembahannya ke gereja masing-masing melalui transfer ataupun dompet digital yang sudah disediakan oleh gerejanya masing-masing. Dan untuk itu mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Bapa, hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau dapat menerima persembahan kami dan menyucikan persembahan kami Tuhan, agar dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan surgamu di bumi ini. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengerjakan tugas panggilan kita di dunia ini. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita semua. Sekecil apapun itu, talenta kita pasti berbuah luar biasa. Jadilah penghibur bagi sesama, jadilah terang di tengah kegelapan, dan kiranya sinar kalian dapat menghibur kita semua. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah.
hiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Teman-teman, mari kita buka hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semuanya damai serta sejahtera. Kami dari Komisi Pemuda Remaja GKI Klaten mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.